Salam sejahtera, salam damai dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya ucapkan kepada Anda semua terima kasih. Ya, hari ini hari Isnin ya. Ya, selamat bekerja bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Ya, senang kosabon. Selamat pagi. Ya. Kepada Cikgu Wilfred, mari kita tengok kita punya audio dulu sama ada oke ataupun tidak supaya kita boleh teruskan ya dengan lancar ya. Oke Noah, Suzaini, Ponsiko, Justina, Senang Kosabon, dan tambalutku Sabri Gosin, Senang Kosabon. Ya oke. Oke Nodi. Ya oke sudah Lina. Oke. Untuk itu, mari kita teruskan dengan kita punya, wow, di samping video belakang saya hari ini, melintas itu jet pejuang, ya, jet pejuang, betul-betul di di atas tempat tinggal ya. So, ya, Mifflin bekerja di rumah saja ya. Ya, saya tidak pasti apakah Sister Mifflin di sebagai guru ataupun di jabatan lain ataupun kementerian lain ataupun macam mana ya. Ya. Dan saya pasti kalau Cikgu Wilfred ini masih adakah Cikgu Wilfred? Itu Eko. Ya, kita teruskan saja. Moga-moga semuanya baik. Oke, Cikgu Mifflin. Ya, ya, Ponsiko. Jadi ya, selamat menjalankan tugas bagi warga pendidik dan juga barangkali mereka ataupun Anda yang sebagai frontliner di hospital dan juga barangkali di di rumah ya, bekerja di rumah sebagai ya suri rumah ataupun mereka yang seperti kalau si Zainal nih dia di ladang barangkali ya akan menantikan bulan Oktober Elder Zainal. Oke, Ponsiko, ya mungkin kita punya audio oke sudah. Ponsiko, Elder Robin ya, dan sudah oke. Mari kita teruskan dengan kita punya topik hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas masalah teknikal sebentar tadi. Ya, tapi kita bersyukur sekarang ini sudah pulih. Pulih seperti sedia kala ya. So, oke, Kidung Agung episod ke-18, kitab yang ke-22. Walaupun kita sudah lewat hampir setengah jam untuk bersiaran pada pagi ini, tetapi tidak apa. Masih ada banyak waktu kita untuk berkongsi bersama-sama mengenai kita punya topik hari ini yaitu Kidung Agung ya. Mari kita terus kepada statistiknya. Oke, statistik bab ke-8 ataupun 8 bab sebenarnya ya. 8 bab kesemuanya di dalam kitab Kidung Agung ini. 8 chapter, dia mempunyai 117 ayat. Di samping 2661 patah perkataan. Ini pun bergantung kepada versi Alkitab yang kita gunakan, English ataupun terjemahan baru, versi Borneo dan sebagainya ya. Tetapi sekali lagi saya ingin kongsikan di sini bahwa manuskrip asal Alkitab tidak ada chapter, tidak ada pembahagian ayat, dia hanya ditulis sambung saja. Ya, sambung saja dalam bentuk dalam bentuk scroll. Kalau di perjanjian lama itu ataupun perjanjian baru itu kebanyakannya dalam bentuk surat, letter,
dalam bentuk gulungan, dan hanya dalam beberapa waktu selepas di abad yang ataupun di tahun Masihi, ya, para sarjana Alkitab telah mengatur ayat-ayat ataupun Alkitab ini dalam bentuk bab, dan juga menambahkan ayat-ayat pada setiap ya, nombor, maksud saya nombor pada ayat itu seperti mana yang kita ada sekarang, ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu hanya ditambahkan kemudian untuk memudahkan para pembaca Alkitab. Dan kita juga perlu ketahui, perlu sadar bahwa Alkitab ini, terjemahan yang kita miliki sekarang ataupun versi yang kita miliki sekarang ini semuanya dalam bentuk interpretasi. Dan semua terjemahan Alkitab adalah interpretation. Itulah sebabnya terdapat sedikit perbezaan versi, ya, gaya bahasa yang digunakan, istilah yang digunakan walaupun sama. Contohnya dalam bahasa English, banyak versinya dalam bahasa English, dan juga dalam bahasa Indonesia pun ada sekurang-kurangnya ada beberapa terjemahan baru, terjemahan lama, ya. Dan juga dalam bahasa kita tempatan di ataupun local language kita di sebelah Malaysia ini ada dalam yang terkini itu Alkitab versi Borneo, dan yang sebelum itu Berita Baik itu, ya. Dan itulah sebabnya dalam siri ini saya sentiasa mengingatkan kepada kita bahwa terjemahan Alkitab yang kita ada, versi Alkitab yang kita ada ini adalah tafsiran dari manuskrip asal. Dan banyak isu sebenarnya yang kita boleh bincangkan, kita boleh leraikan supaya kita lebih mempercayai. Dan salah satu daripada objektif siaran ataupun siri yang saya bawakan pada setiap pagi, setiap jam 7 ini ialah bahwa Alkitab itu dapat dipercayai. Alkitab dapat dipercayai. Dan itulah perkongsian setiap pagi jam 7 ini untuk memberi pengenalan kepada Alkitab, ya. Alkitab, siapakah, apa tajuk, penulis, dan juga latar ceritanya. Dan yang paling penting ialah tema, ya, the theme, tema yang dibawakan, message yang dibawakan dalam buku ini. Itulah sebabnya dalam buku Kidung Agung ini, sarjana Alkitab tidak melihatnya sebagai theological ataupun tulisan yang diilhamkan bukan menyampaikan message teologi, ataupun mungkin ada juga message teologi mengenai Tuhan, tapi kalau kita lihat tidak banyak disebutkan nama Yahweh, ataupun mungkin tidak ada, ya, disebutkan nama Tuhan dalam Alkitab ini. Sama seperti buku Esther, tidak ada Yahweh ditulis dalam Alkitab ini. Tetapi sementara kita teruskan, mari kita lihat dia punya tajuk dahulu, ya. Tajuk dalam bahasa Ibrani ini disebut Shir Hashirim. Shir itu adalah bahasa asli ataupun bahasa Ibrani yang merujuk kepada lagu, nyanyian, song. Jadi kalau dikatakan dalam buku Mazmur, ya, nyanyikanlah lagu baru, gitu, ataupun nyanyikanlah syir baru. Syir hampir sama dengan menyamai kita punya bahasa Indonesia, ya, syair, dalam bahasa Malaysia pun, ya, syair, syir. Dalam bahasa Ibrani, syir hashirim, song of songs. Hashirim itu merujuk kepada kata-kata yang menunjukkan dia plural, banyak. Ha, syir, rim. Rim itu, rim yang bunyi ada im ini di hujung kata-kata bahasa asli Ibrani yang merujuk kepada mazmuk, kemazmukan itu. Hashim, hashirim. Ya. Jadi syir hashirim, song of songs. Dalam Latin
Dia disebut sebagai Canticum Canticorum. Canticum Canticorum dalam bahasa Latin. Ada pembetulan di situ, bukan eklesia ya, tapi dia merujuk kepada cant ataupun dikatakan sebagai song. Ya, juga merujuk kepada lagu. Dalam bahasa Inggrisnya Song of Solomon ataupun Song of Songs. Ada juga versi yang memberi tajuk pada Alkitab kitab ini dalam bahasa versi Inggris sebagai Song of Songs. Lagu kepada segala lagu-lagu. Jadi dalam istilah terjemahan baru dan juga diadaptasikan dalam bahasa ataupun versi Borneo, Kidung Agung. Ya, kidung juga adalah merujuk kepada lagu, dan agung itu yang diantara yang atas segala-galanya. So, Song of Songs, Kidung Agung ya. Jadi dalam saram daripada dusun kay Sinding dit Abantug. Sinding dit Abantug. Itu tentang tajuk Kidung Agung. Jadi kita mengetahui bahawa Raja Salomo telah menulis lebih kurang 3,000 pepatah. 3,000 pepatah dan lebih kurang 1,005 lagu. Seperti mana yang direkodkan dalam Raja-Raja ya. Kitab Raja-Raja bahawa Raja Salomo di sewaktu dia merintah Israel di awal sampailah akhir pemerintahannya selama lebih kurang 40 tahun kalau saya tidak silap ya. Raja Salomo menulis 3,000 pepatah, 1,000 lagu, dan nampaknya Raja Salomo ini mewarisi bakat bapaknya ya, si Daud sebagai seorang pemazmur, sebagai seorang komposer lagu. Dan inilah juga disebut sebagai the best of Solomon's many songs. Jadi kitab Kidung Agung ini merupakan lagu-lagu terbaik di antara 1,005 lagu yang dikompos, yang diciptakan oleh Raja Salomo. Ya, di samping itu Elder Zainal barangkali sekarang ini berada di ladang ya. Ya, sama-sama kita menikmati firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih. Dan juga Edson. Bulan 10 kanta kay Elder Zainal. Aran lagi. Nah, kay tepat kepi ya bulan 10 sekitar ya. Kemarin lagi harap-harap ambanan musim hujan ya. Oke, jadi rohana kay Elder Edson. Jadi sambil kita sembang, ya kita belajar tentang pengenalan kita kepada kitab Kidung Agung, ya lagu-lagu terbaik yang pernah diciptakan. Lebih kurang 1,005 lagu yang diciptakan oleh Salomo. Bagaimana pula dengan penulis Kidung Agung ini? Walaupun mungkin kita melihat di ayat yang pertama, Kidung Agung oleh Raja Salomo. Di pasal 1 ayat 1 ya. 1 ayat 1 dikatakan Kidung Agung, the Song of Songs which is Solomon, ataupun dalam bahasa Alkitab versi Borneo Kidung Agung oleh Raja Salomo. Dan jelas mengatakan situ bahwa kidung ini, lagu syair dan syir Hashirim ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya. Jadi kenapa kita dapat bagaimana kita dapat menyimpulkan ataupun evidences, bukti-bukti di dalam buku ini sendiri, dalam kitab ini sendiri yang menunjukkan bahwa penulisnya ataupun komposernya ialah Raja Salomo. Ada 4 perkara yang kita boleh lihat. Perkara-perkara yang disebutkan di dalam 8 bab buku ini. Banyak menyebutkan tentang alam semula jadi, kan?
seperti binatang, seperti bunga, pokok gitu. Kijang disebutkan itu, bunga, pokok dan sebagainya, anggur disebutkan anggur. Jadi ini menyamai pattern ataupun style penulisan dalam Amsal, ya. Style penulisan si Salomo. Dia juga menyebut tentang barangan import, produk dari tempat lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sewaktu pemerintahan Raja Salomo, dia banyak order, dia banyak mengimport barang-barang dari luar Israel, terutamanya dari Lubnan, ya, di Lebanon. Barangan-barangan yang dibawa masuk ke Jerusalem khususnya ataupun di Israel. Itulah sebabnya terdapat persamaan di tulisan Amsal. Sekiranya Amsal itu kita percaya bahwa tulisan Raja Salomo, maka Kidung Agung ini pun adalah tulisan Raja Salomo sendiri. Dan satu lagi yaitu tentang gaya bahasa, bahwa gaya bahasa yang digunakan dalam Kidung Agung ini hanya ataupun menyamai bahasa yang hanya digunakan pada zaman monarki, pada zaman awal, pada zaman awal kerajaan Israel ini, sebelum kerajaan ini berpecah kepada dua. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, bahwa selepas Raja Salomo memerintah Israel, terdapat perebutan kuasa. Ya, terdapat perebutan kuasa anaknya dan juga salah satu daripada pegawai istana Raja Salomo. Dan selepas itu terbahagilah Israel kepada dua bahagian, di utara dan juga di selatan. Di utara itu disebut sebagai Israel, dan di selatan itu disebut sebagai Yehuda, Judea. Dan masing-masing mempunyai ibu kota. Di Israel itu bandar Damsyik, ataupun juga disebut sebagai Samaria, kota Samaria. Dan kalau di selatan itu disebut sebagai kota Yerusalem, ya, yang akhirnya dalam sejarah Israel, akhirnya setelah kerajaan Israel utara itu punah, berakhir oleh raja ataupun kerajaan Asyur, ya, dimusnahkan oleh kerajaan Asyur dan tidak pernah bangkit lagi di kerajaan utara. Dan akhirnya Tuhan, dikatakan dia sentiasa memelihara janjinya dengan Raja Daud bahwa apapun terjadi dia akan memelihara dinasti Raja Daud itu, karena dia merujuk kepada Mesias. Jadi dia memelihara suku Yehuda daripada 12 suku Israel itu tinggal Yehuda lagi. Kita boleh melihat di sini konsep sisa, kan? Konsep umat sisa. Dan juga setelah dinasti Raja Daud ini berakhir, lebih daripada 20 raja-raja, ya, sampailah ke Yoyakim dan sampailah Zedekia. Situlah dinasti Daud telah jatuh. Kerajaan Israel yang agung itu jatuh. Tetapi diselitkan di situ melalui nabi-nabi, ya, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, bahwa akan bangkit kerajaan ini. Dan disitulah yang diharap-harapkan. Inilah pengharapan yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam bangsa Israel ini, yang akhirnya merujuk kepada lahirnya Yesus sebagai Raja orang Yahudi, King of the Jews. Kita boleh melihat dia punya jalan cerita, ya. Jadi di awal pemerintahan monarki raja-raja Israel ini,
Yang pertama Saul, yang kedua Daud, dan yang ketiga ialah Raja Sulaiman ataupun Raja Salomo. Gaya bahasa itu menyamai, gaya bahasa dalam Kidung Agung ini menyamai bahasa-bahasa yang digunakan sebelum sebelum kerajaan Israel ini berpecah kepada dua. Yang membuktikan bahwa Raja Salomo lah yang menulis kitab Kidung Agung. Alright. Jadi mari kita pergi kepada latar sejarahnya. Latar sejarah. Ya, dikatakan tadi bahwa penulisan buku ataupun kitab Kidung Agung ini di era ataupun zaman keemasan monarki Ibrani. Era atau zaman keemasan monarki Ibrani sebelum Israel berpecah dua. Dan ini merupakan lagu cinta, love song, syir, ya, lagu cinta untuk gadis sulam. Siapakah gerangan gadis sulam ini? Satu sekali saja disebutkan di dalam Kidung Agung, ya. Di pasal yang ke-6, bab yang ke-6, ayat yang ke-13. Ya, pasal yang ke-6, bab yang ke-13, bahwa inilah bayangan, ya. Bayangan yang tentang kepada siapakah lagu ini dituliskan. Dan menurut sarjana Alkitab, gadis sulam ini, gadis sulam orang kampung, boleh jadi di Sunem, ya. Gadis desa ini adalah istri sebenar Raja Salomo. Ada juga yang kita dengar istri pertama Raja Salomo ialah dari putri Mesir, ya. Tetapi kalau kita lihat ciri-ciri istri Salomo di usianya yang muda ini disebut gadis sulam, Sulamite girl, Sulamite woman. Dan ada yang mengatakan bahwa dia telah berkawin dengan gadis sulam ini sebelum dia menjadi raja. Ada juga yang sewaktu dia sudah menjadi raja. Kita tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Yang pastinya di sini ialah gadis sulam ini adalah cinta pertama Raja Salomo. Dan dia berbeza dengan istri-istri yang lain. Yang menarik dengan Raja Salomo ini seperti mana yang disebutkan oleh Elder Zainal kemarin, ya. Ataupun kita bincangkan bersama-sama bahwa sama seperti Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo pun mempunyai kelemahan. Dia juga adalah manusia biasa yang mempunyai kelemahan seperti manusia biasa, mempunyai kelemahan seperti kamu dan saya. Dan pada waktu dia menulis pengkhotbah itu, ya, pengkhotbah itu adalah tulisan Raja Salomo sewaktu dia sudah tua. Manakala Amsal ini ditulis sewaktu dia masih lagi muda. Dan sekali lagi kita boleh melihat di sini, kalau kita observe kan, buku-buku dalam Alkitab ini tidak disusun mengikut kronologi. Tidak disusun mengikut tahun bila dia ditulis. Ya. Seperti Kejadian sampai Ulangan itu diletakkan di awal buku Kitab Perjanjian Lama karena dia berbicara tentang penciptaan. Tetapi kalau kita lihat buku Ayub sebenarnya diberi julukan sebagai buku yang tertua di antara semua buku-buku dalam Kitab Perjanjian Lama. Kenapa tidak diletakkan di buku yang pertama, kan? Kitab Perjanjian Lama. Itulah sebabnya sekali lagi kita boleh melihat di sini bahwa susunan Alkitab, susunan buku-buku dalam Alkitab, terutamanya juga di Kitab Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru tidak disusun mengikut kronologi tahun bila dia ditulis, siapa ya penulisnya dan sebagainya. Ya, kita juga boleh melihat perkara ini di
kitab perjanjian baru di susunan ya, susunan buku Injil itu. Siapa yang duluan? Siapa mana buku yang terlebih dahulu ditulis? Markus kah, Lukas kah, ataupun Yohanes? Yang pastinya Yohanes itu paling terakhir. Tapi di antara Matius dan Markus siapa duluan? Siapa yang merujuk kepada siapa? Nah itu kita akan tengok nanti ya di sewaktu di perjanjian baru. Tapi ya sekali lagi sebagai kita punya ya perkongsian ya, bahwa buku-buku dalam Alkitab ini tidak disusun mengikut kronologi penulisan. Right? Jadi ya. So sebagaimana lagu pengkhotbah itu ditulis sewaktu Raja Salomo sudah lanjut usia ataupun di akhir-akhir pemerintahannya, buku Song of Songs ataupun Song of Solomon, Kidung Agung ini ditulis sewaktu dia masih lagi muda. Itulah sebabnya dia menulis lagu cinta. Ya, sebuah lagu cinta orang timur. Dikatakan lagu cinta orang timur. Kenapa ini dimasukkan dalam Alkitab? Sebagian daripada tulisan yang diilhamkan dalam Alkitab. Para sarjana mendapati melihat dalam proses canonization of the book of the Bible, itu kan, yaitu satu council, satu majelis yang menetapkan yang akhirnya menetapkan hanya 66 buku yang dilihat sebagai yang diilhamkan, dikompil menjadi sebuah naskah yang kita kenali hari ini sebagai Alkitab, the Bible. Kenapa Kidung Agung ini dimasukkan dalam kanon itu? Ia dilihat sebagai sebuah tulisan yang memberi ilustrasi hubungan Yesus dan gereja, hubungan Kristus dan juga gereja. Bagaimana Tuhan melihat umatnya ini sebagai mempelai perempuan. Dan terdapat keharmonian ya, idea ataupun message ataupun tema ini sejak dari awal buku Alkitab, bahwa aku mengadakan permusuhan di antara engkau dan perempuan ini, ya, disebut perempuan. Dan juga kalau dilihat dalam buku-buku yang lain di dalam tulisan Nabi ataupun Navim dan tulisan-tulisan Ketuvim, ingat lagi ya istilah itu, sering kali Tuhan mengaitkan hubungan Tuhan dan umatnya ini seperti hubungan suami dan istri ataupun sepasang kekasih, seperti mempelai lelaki dan perempuan. Kalau kita lihat Hagai ya, kalau kita lihat Yesaya, ada allusion, ada kata-kata sipi yang menunjukkan, menyatakan kepada kita bahwa hubungan di antara umat Tuhan dan Tuhan ini seperti hubungan sepasang kekasih, mempelai laki dan perempuan. Dan kalau kita lihat di ujung, di akhir kitab ya, di perjanjian baru, di buku Wahyu, bahwa culmination, akhir kepada segala sesuatu, ada satu perayaan yang disebut sebagai jamuan perkawinan anak domba. Dan mempelai ataupun Yesus mempelai lelaki akan datang ke dunia ini, yang menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk mengawini, untuk mendapatkan kekasihnya, mempelai perempuan. Sesuatu yang harmoni ya, harmoni. Itulah sebabnya buku Kidung Agung ini dikategorikan sebagai kitab yang diilhami. Alright. So, lagu cinta untuk gadis sulam, istri pertama Salomo. Dan kita juga mengetahui ya, dari sisi negatifnya, ya, bahwa Raja Salomo mempunyai 700 istri dan putri-putri dari putri negara lain. 300 gundik, itu dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3, kita boleh rujuk di situ. Dan kalau di Kidung Agung ini
Ya, bagi saya ini satu penemuan yang baru bagi saya juga. Disebut di situ di pasal 6 ayat 8 bahwa Raja Salomo mempunyai 60 ratu, 60 permaisuri dan 80 gundik. Dan ini bukan data yang bertentangan ataupun contradiction, karena boleh juga kita boleh buat argumen ya. Satu raja-raja menyebutkan 700 istri, 300 gundik. Kidung Agung pula mengatakan 80 permaisuri dan 60 permaisuri dan 80 gundik. Mana satu yang betul? Kan kita boleh buat argumen. Oh, ini suatu yang contradiction dan salah satu sebab alasan untuk tidak mempercayai authority kitab suci. Tetapi para sarjana melihat ini sebagai bukan contradiction, tetapi komplimen ataupun bukan komplimen, saling mencukupi ya. Dia lebih kepada dia lebih kepada perkara yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Dan penjelasan yang bagi saya terbaik untuk dinyatakan ialah bahwa daripada 700 istri dan 300 gundik itu, di antara mereka ialah ada 60 ratu dan juga 80 gundik yang saya rasa lebih mempunyai kedudukan yang mungkin lebih daripada yang lain. Karena kita perlu ingat bahwa selain daripada istrinya yang disebut sebagai gadis sulam ini, semua istri dan juga hubungan Raja Salomo yang lain itu adalah political, lebih kepada penyatuan politik dan juga sebab-sebab yang lain. Mungkin perdamaian, hadiah daripada raja-raja yang lain yang coba menjalinkan hubungan politik dengan Israel pada ketika itu. Jadi kita boleh melihat di sinilah kesilapan yang dilakukan oleh Raja Salomo sebagai manusia biasa yang mana penuh dengan kemewahan, dihormati, dia mempunyai reputasi yang sangat baik, tidak ada peperangan sepanjang zaman di mana Raja Salomo memerintah. Golden era of the Hebrew monarchy. Nah, itu yang disebutkan. Ya. Jadi sebagaimana Elder Elsan katakan, macam manalah Raja Salomo atur jadwal ya. Nah, ini satu pertanyaan yang menarik juga ya. Sebagai manusia biasa, sebagai kita yang sudah berumah tangga dan juga sebagai keluarga ya, melihat kepada keluarga yang normal kan adalah sesuatu yang luar biasa bagi seorang raja, seorang lelaki yang mempunyai 1.000 pasangan. Macam mana dia lakukan itu? Kita tidak dapat menjelaskannya. Bagaimana kita hanya dapat menerima fakta yang dinyatakan dalam Alkitab bahwa itulah yang terjadi. Dan kalau mungkin kita mau membuat penyelidikan lebih mendalam tentang ini ya, kita boleh spend masa dalam buat satu research. Why? Kenapa? Satu lagi dissertation barangkali ya. Kenapa Raja Salomo mempunyai 1.000 istri? 700 istri dan 300 gundik. Dan di samping itu ada 60 ratu dan 80 gundik. So ya, mungkin juga apa budaya yang ada kaitan budaya pada waktu itu bukan saja di Yehuda tetapi juga di negara-negara lain dan contemporary dengan kerajaan Israel pada waktu itu. Apa budaya dia? Apa cara mereka melakukan hubungan politik antara pemerintah-pemerintah? Dan mungkin itu sesuatu yang normal ya. Dan mungkin juga berlaku dengan raja-raja yang lain. Kita tidak tahu karena tidak ada rekod. Tetapi poligami itu memang diamalkan pada zaman purba, poligami ya. Sedangkan kebiasaan si
yang kita dapat lihat dalam keluarga Abraham pun berlaku, keluarga si Yakub pun berlaku poligami, sekurang-kurangnya 4. Dan sekarang ya. So ya. So mari kita teruskan. Banyak cerita tentang istri yang ataupun poligami ya. Tetapi inilah yang berlaku dalam kehidupan Raja Salomo. Namun kalau kita merujuk kepada kitab Kidung Agung, dia berbicara tentang monogami. Dan Kidung Agung ini ditulis ketika sekali lagi ya, ketika Raja Salomo hanya ada satu istri saja pada ketika itu. Oke, mari kita lihat garis besar dia. Garis besar bagi Kidung Agung ini. Mari saya besarkan screen saya ya, supaya Anda boleh melihat garis besarnya. Garis besar Kidung Agung terdapat 5. Yang 5 ya. Yang pertama disebutkan dalam awal chapter, awal bab ini, ia adalah perkawinan Salomo dengan perempuan Sulam. Dan seterusnya kita boleh melihat recollection ataupun tulisan yang merupakan kenangan persahabatan, kenangan percintaan ya. Dan yang ketiga seterusnya kita boleh melihat kenangan pertunangan dan perkawinan. Kita juga perlu, kalau Anda mempunyai peluang untuk mempelajari ya, bagaimanakah cara ataupun budaya perkawinan orang-orang di zaman Alkitab. Bagaimana mereka berkawin? Bagaimana pertunangan itu dilakukan? Bagaimana perayaan perkawinan itu dilakukan? Dan kalau kita lihat di sini, sebagaimana hubungan antara Yusuf dan Maria, dan juga perkawinan di Kana, dan juga ada perkawinan-perkawinan yang lain yang dibayangkan di dalam kitab suci ini. Terdapat bezanya perkawinan yang dilakukan pada hari ini. Ya, dilakukan pada hari ini. Dan disebut sebagai brothel. Dan biasanya diatur oleh ibu bapak. Ibu bapak. Dan diatur, dibayar semua apa yang perlu dibayar. Kemudian pada selepas dia dalam tempoh pertunangan itu, maka mempelai lelaki itu akan menetapkan bahwa dia akan datang, tapi dia tidak akan bagi tahu bila dia datang kepada tunangan ataupun pasangannya ataupun tunangannya itu, tunangan perempuan. Dan keluarga di pihak perempuan itu akan sentiasa bersedia bagi kedatangan mempelai lelaki. Bukankah ini satu bayangan daripada kedatangan Yesus yang kedua kali? Ya, tidak heran kenapa Yesus ataupun penulis Alkitab membayangkan, menyatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu sama seperti kebiasaan budaya orang-orang Yahudi, orang-orang dahulu, tentang bagaimana perkawinan itu dilangsungkan. Jadi ternyata juga dalam garis besar Kidung Agung ini bahwa ada cinta yang hilang dan ditemukan semula. Kalau kita lihat di Kidung Agung 6 ayat 13 itu, putri-putri Yerusalem, kembalilah wahai gadis Sulam, kembalilah supaya kami dapat melihatmu. Di sini juga membayangkan satu panggilan oleh Tuhan. Marilah kepadaku, ya kan? Panggilan Tuhan untuk datang kepadanya. Oke. Dan pada di bahagian akhir Kidung Agung ini kita boleh melihat kunjungan ke rumah pengantin perempuan. Dan sekali lagi kita dapat melihat di sini bahwa terdapat ilustrasi tentang Yesus, kedatangan Yesus yang kedua kali, bahwa dia akan datang. Ya, jadi saya boleh membuat satu kesimpulan di sini. Kalau kita lihat konteks keseluruhan ya, untuk memahami konten Kidung Agung ini, bahwa disinilah kita boleh melihat hubungan Kristus dan gereja, hubungan Tuhan dan manusia, tema penebusan, dan juga kedatangan Yesus Kristus. Menarik sekali ya Kidung Agung itu.
Ya, jadi Elder Zainal ada perkongsian di sini. Dia katakan ternyata Alkitab ditulis dalam berbagai gaya, puisi, nyanyian, dan lain-lain. Apakah semua ini idea penulis atau memang petunjuk khas Tuhan? Kedua-duanya sekali bagi saya ya Elder Zainal. Karena Tuhan memilih penulis Alkitab ini berdasarkan kriteria Tuhan sendiri. Dan saya rasa kenapa tulisan-tulisan dalam Alkitab ini dinyatakan dalam berbagai genre, itu kita panggil sebagai genre ya. Banyak sebenarnya ada, tapi dikategorikan dalam 3 kategori saja kalau di bahagian perjanjian lama ini. Yaitu kita sebut sebagai Torah, yang kedua disebut sebagai Nevi'im, yang ketiga ialah Ketuvim. Torah itu lebih kepada undang-undang, peraturan, dan juga adat istiadat, hukum, ya, ajaran-ajaran lisan dan sebagainya. Itu kategori Torah yang dinyatakan dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu Torah. Dan yang lain itu ialah tulisan-tulisan Nabi. Ya, tulisan-tulisan Nabi seperti contohnya Nabi Samuel, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dan sebagainya. Ya, itu tulisan-tulisan Nabi. Yang seterusnya ialah Ketuvim ataupun tulisan-tulisan lain. Dan disinilah kategorinya apa? Buku Mazmur, buku Amsal, ya, syair, lagu, dan Ayub pun dikategorikan sebagai sebuah syair ya, dan juga buku hikmat. Buku hikmat. So ya, kenapa Tuhan nampaknya menyampaikan firman-Nya dalam berbagai-bagai genre? Ini adalah untuk memenuhi, untuk sampai kepada setiap lapisan masyarakat. Saya berpandangan seperti itu. Dan satu lagi perkongsian ya, kita tidak percaya bahwa penulisan Alkitab ini dengan cara word to word inspiration ataupun inspirasi perkataan demi perkataan. Dengan kata lain, Tuhan berbicara dan penulis Alkitab itu menulis apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak seperti itu. Kita lebih kepada thought inspiration ataupun inspirasi minda, inspirasi thought, pemikiran, yang mana Tuhan menyatakan message-nya kepada penulis Alkitab itu sehingga akan penulis Alkitab itu benar-benar faham apa yang coba dinyatakan, di-reveal oleh Tuhan tentang dirinya kepada, contohnya kepada Nabi Musa dan penulis-penulis yang lain. Dan Tuhan memberi kebebasan kepada penulis itu untuk menggunakan bahasa dia, menggunakan istilah latar belakang yang ada pada penulis itu, latar belakang akademik penulis itu. Tuhan memberikan kebebasan kepada dia untuk menyatakan apa yang dia faham tentang Tuhan berdasarkan latar sejarah, gaya bahasa, dan kebiasaan budaya yang ada pada waktu. Dan penulis itu bebas menggunakan itu, tetapi dia dituntun oleh siapa? Dituntun oleh Roh Kudus. Itu yang kita percaya tentang pengilhaman kitab suci. Kita tidak percaya kepada dictation itu, yaitu apa, setiap patah perkataan, oke, Tuhan berfirman pada mulanya, Tuhan mengatakan seperti itu dan Musa menulis pada mulanya. Tidak begitu ya, tetapi lebih kepada thought inspiration. Thought inspiration. Alright. Dan saya juga percaya bahwa dalam penulisan lain seperti penulisan tulisan-tulisan yang kita lihat, kita terima sebagai yang diilhami pun seperti itu, thought inspiration. General ya. Jadi kita akan ini juga topik yang menarik kalau kita bawa di rancangan Mari Kita Berperkara setiap hari Selasa. Jangan lupa esok ya, ada rancangan 7:30 petang. Setiap hari Selasa Mari Kita Berperkara, kita akan berbicara tentang satu topik menarik, yaitu
kesilapan dalam pentafsiran buku Wahyu. Kenapa? Banyak tafsiran pada waktu ini yang mengaitkan secara sensasi peristiwa semasa, keadaan semasa kita ya. Jadi apakah mungkin pentafsir Alkitab khususnya buatan buku Wahyu ini melakukan kesilapan, ataupun apakah teknik, apakah kaedah yang diterima pakai oleh sarjana Alkitabiah secara keseluruhannya, bagaimana kita mentafsir buku Wahyu ataupun nubuatan dalam buku apokaliptik nih. Jangan lupa besok 7:30 malam ya, bersama dengan penerbit channel buku Wahyu Pengharapan, Elder Lesaya Sardim. Ya. Oke, senam kesaban Karen. Apa kabar tambalutku Karen? Ya. Semoga semuanya baik-baik semuanya ya. Ya, jadi Edson ya. Itulah yang menjadi reality bagi penulisan Alkitab ini. Itulah di sepanjang episode seterusnya kita akan berkongsi ya, bagaimana kita boleh dapat mempercayai Alkitab ini. Dan salah satu caranya ialah dengan ini, berkenalan dengan penulisnya, berkenalan dengan latar sejarah penulisan, tajuknya, dan juga tema utama. Dan satu perkara yang kita dapat pelajari sini ya, yang menakjubkan dengan Alkitab ini dalam perjalanan kita, perjalanan spiritual pribadi kita ya, tentang pembacaan Alkitab ini, terdapat satu benang yang menjalinkan semua buku-buku dalam Alkitab, 66 buku dalam Alkitab. Ada benang yang menjalinkan sehingga akan 66 buku ini harmoni di antara satu sama lain. Walaupun ada argumen yang mengatakan dari segi fakta geografi, fakta matematik, ada nampaknya percanggahan. Tetapi ingat, Alkitab bukan buku matematik, bukan buku geografi, bukan buku fisik. Alkitab adalah kisah, cerita tentang hubungan Tuhan dengan umatnya. Oke, mari kita teruskan. Garis besar sudah ya. Kita pergi kepada fungsi. Apakah penggunaan buku Kidung Agung ini pada zaman dahulu? Dikatakan bahwa tulisan ini selalunya dibacakan di hadapan umum. Ya, di hadapan umum pada hari-hari raya. Khususnya hari raya Paskah. Hari raya Paskah. Selalu dibacakan ayat ataupun yang kitab ini. Di samping kitab-kitab yang lain. Disebut sebagai ada punya kategori ya. Ada grup tulisan itu. Dalam info, maklumat yang lain yang kita dapat ialah ini sebahagian daripada hagiografa. Hagiografa. Selesai ini dalam bahasa Ibrani barangkali ya. Hagiografa Ibrani ke Greek. Yaitu disebut sebagai tulisan kudus. Dibacakan di hadapan umum sewaktu hari raya Yahudi, khususnya pada hari raya Paskah. Tulisan ataupun kitab Kidung Agung. Mari kita pergi kepada temanya. Tema kitab Kidung Agung ini adalah lagu cinta orang timur. Jadi ada juga cinta orang barat ya. Lain cara dia. Satu yang paling ketara tentang hubungan cinta orang-orang timur berbanding orang-orang barat ialah orang-orang timur ini kuat adat kan. Adat itu sangat kuat. Tradisi adat turun-temurun. Kalau kita di sebelah sini, biar mati anak, jangan mati adat. Membayangkan betapa hormatnya, betapa kuatnya pegangan kepada tradisi komunal, tradisi kemasyarakatan itu. Hormat, respect, ya maruah itu sangat penting dalam kalangan orang-orang timur. Bagaimana pula dengan kalangan orang-orang barat? Ada perbezaan dia, mengikut cara sendiri dan sebagainya ya.
yang saya paham secara pribadi ya, bagi orang-orang Barat tidak tidak banyak menggunakan ini adat istiadat seperti mana orang-orang Timur lakukan, kan? Jadi saya tidak pergi kepada situ, tetapi apabila kita berbicara tentang kitab Kidung Agung ini yang menggambarkan Eastern Love, lagu cinta orang-orang Timur, dan kita perlu ingat bahwa kita ini juga adalah orang-orang Timur, ya, satu satu budaya ataupun dalam satu lingkungan manusia yang disebut sebagai orang-orang Timur, dari Timur Tengah turun ke bahagian sebelah India dan pergi ke Asia Tenggara di sini, kan ada punya hubungan, ya. So Kidung Agung, jadi sampai di situ kita punya perkongsian untuk tema ini, ya, lebih kepada kisah cinta orang Timur, ya, kisah cinta orang Timur. Dia punya tema utama. So di situ saja ada 8 bab kesemuanya di Kidung Agung ini, dan ini merupakan dilihat sebagai sebuah kesusastraan yang menakjubkan, sebuah tulisan yang dramatik, ya, seperti drama, dan ia adalah satu pengembaraan percintaan, ya, yang dituliskan oleh Raja Salomo. Dan kalau kita bayangkan, ya, memang Raja Salomo adalah seorang yang bijaksana, penuh dengan hikmat dalam dia mengetahui banyak perkara tentang alam, tentang manusia, dan juga tentang hubungan sesama manusia. Oke, saya tertanya-tanya, dia bilang si Wilfred, coba kita lihat ya. Saya tertanya-tanya, puncak kelemahan Raja Salomo walaupun dengan kebijaksanaannya, apakah istri-istrinya dan gundik-gundiknya yang menjadi faktor utama atau memang iman yang lemah? Saya melihatnya seperti ini, Cik Wilfred ya. Dia sebagai seorang raja. Dia sebagai seorang raja yang memerintah, dan yang memahami ataupun melihat tanggung jawabnya sebagai raja yang memerintah, memelihara keamanan dan kesejahteraan negara Israel. Dan dalam beberapa rujukan yang lain, bahwa gundik-gundik dan juga istri-istrinya yang ramai itu, dia dipengaruhi ataupun dia lebih kepada, dikatakan di sini, political reason, legal reason, atas sebab-sebab politik dan juga dari segi hubungan antara dua negara, ya. Jadi coba kita bayangkan kalau kita ini adalah Raja Salomo, ya, dan ada negara yang berkunjung, ada raja yang berkunjung ataupun mengadakan pertemuan, apa kita panggil tuh, lawatan resmi, ya, lawatan resmi kepada kita. Dan di dalam ini kita hanya mampu membayangkannya dalam dialog bersama pemimpin negara yang besar itu, dan dengan ikhlas, dengan senang hati, sebagai token, sebagai hadiah persahabatan, selalunya budaya pada waktu itu, raja akan offer dia punya putri. Dan sebagai pemerintah yang ditunjukkan rasa hormat, di situ kita dilema, ya. Boleh saja Raja Salomo menyatakan bahwa dia tidak akan melakukan itu. Tetapi apa yang berlaku ialah dia menerima tawaran hubungan politik gitu. Dan banyak gundik, ya. Ini yang berlaku. Dan dikatakan bahwa itu adalah salah satu perkara yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh Raja Salomo.
Walaupun di akhir hidup dia dinyatakan dalam kitab pengkhutbah bahwa dia katakan sia-sia semua itu, kemewahan, keseronokan dan sebagainya itu, semuanya sia-sia. Dan dia katakan kalau kita bacakan yang kemarin itu, akhirnya sahabat-sahabatku, daripada kesimpulan daripada semuanya ini, kita harus menghormati Tuhan, menurut kepada perintah-perintahnya. Dan dia merujuk kepada hukum yang dinyatakan oleh Tuhan di awal-awal, di Pentateuch, buku Pentateuch. Rencana asal Tuhan tentang sebuah keluarga. Kan? Dan bagi saya kedua-duanya adalah cikgu ya, imannya yang lemah dan juga tekanan politik, career ataupun kedudukannya sebagai seorang pemerintah. Mungkin ada penerangan yang lebih jelas tentang itu, yang lain. Tapi setakat itu untuk hari ini, kita sudah bersiaran hampir 1 jam, mau 1 jam lebih ya, 1,5 jam sudah. Apapun saya mohon maaf atas technical fault yang berlaku di awal rancangan kita hari ini. Terdapat audio, masalah audio, tetapi apapun, biarlah pada hari ini kita sekali lagi belajar 1 perkara, 2 perkara ya, tentang Alkitab, dapat dipercayai, tentang penulisannya, tentang khususnya kitab Kidung Agung ini. Kenapa dia berada di antara tulisan-tulisan suci dalam kitab Perjanjian Lama. Dan rupa-rupanya dia menyampaikan satu tema penting yang harmoni dengan tulisan ataupun kandungan kitab yang lain. Yaitu menyatakan hubungan Tuhan dengan manusia. Bagaimana Tuhan menyatakan kasihnya kepada gerejanya, kepada umatnya, kepada manusia. Dan dinyatakan dalam hampir semua juga dalam kata-kata di Perjanjian Baru tentang kasih Tuhan kepada kita, kasih Tuhan kepada manusia, dan sehingga akan dia mati untuk kita. Dan bukan tidak cukup dengan itu, dia bangkit dan memberikan jaminan kehidupan untuk kita. Tidak cukup dengan itu, dia akan kembali kepada kita dan membawa kita pada satu tempat ataupun menyediakan tempat yang kekal untuk kita, yaitu surga. Hidup selama-lamanya tanpa ada sakit, kenangan ataupun ada sakit, duka cita, tangisan dan sebagainya. Dan bayangkan satu hari nanti kita akan hidup selama-lamanya tanpa ada pandemik, tanpa ada ancaman yang menakutkan pada hari ini. Ya, jadi amin, Ponsiko. Terima kasih. Jadi pesanan daripada saya, biarlah pada hari ini kita penuhi hidup kita dengan rasa bersyukur. Banyak cabaran yang kita hadapi setiap hari ya, itu adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Dan ingatlah, janji Tuhan ialah seperti ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia janji dia selalu menghampiri, dia selalu bersama. Amin. Jadi untuk itu saya ingin kongsikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seorang Sumandak ya. Mari saya kongsikan sebuah lagu. Terima kasih kepada Ridwan Elder Libit, ay mengurah, boleh ulang lagi kade. Mari saya kongsikan sebuah lagu untuk kita, penolong setia, yang dinyanyikan oleh Emilia Wilfredia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena
Terima kasih. Terima kasih lagu Amen, lagu yang disampaikan oleh Camelia. Semoga lagu itu sekali lagi dapat menguatkan kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Dengan itu berakhirlah pertemuan kita pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Anda bersama firman Tuhan setiap hari.